Hey, so everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal tryout Pahamify ke-14 di subtes PBM. Tapi ini PDF aku dapatkan pada tahun 2024. Oke, jadi tryout UTBK SNBT subtes PBM tapi tahun 2024. Oke, jadi di sini kita langsung aja karena ini merupakan sebuah evaluasi. Oh ya, buat kalian-kalian yang mau mendapatkan PDF-nya, nanti coba cek di comment sections. Aku di sana udah taruh link PDF-nya biar kita semua bisa belajar bareng. Tapi kalau misalnya nggak ada, coba nanti kalian ya just hit on the comment section bilang kayak, Kak, minta dong PDF-nya gitu buat bahan belajar. So, let's see. Nah, sini kita lihat ya, soal yang ingin aku bahas itu mulai dari soal nomor 4. Nah, sini ditanyakan, manakah di bawah ini kalimat yang memiliki makna sama dengan kalimat 4? Nah, berarti sini ditanyakan makna sama dengan kalimat 4. Oke, kita pertama-tama lihat terlebih dahulu kalimat 4 yang ngomongin tentang apa. Kalimat 4, sini ya, umumnya beberapa pekerjaan minimal membutuhkan gelar sarjana dalam memenuhi syarat untuk bekerja. Nah, agar memudahkan kita, coba di sini kita petakan ya. Yang pertama itu ada kata umumnya, berarti secara general kan. Nah, ini informasi pertama bahwa hal yang akan disebutkan ini biasanya hal yang terjadi secara umum. Informasi yang kedua, beberapa pekerjaan minimal membutuhkan gelar sarjana. Nah, ini informasi kedua. Dan informasi terakhir itu dalam memenuhi syarat untuk bekerja. Nah, berarti ada tiga poin penting dalam memparafrasa bagian ini ya. Umumnya beberapa pekerjaan membutuhkan gelar sarjana ya. Di sini ngomongin tentang gelar, bukan sarjananya, dalam memenuhi syarat untuk bekerja. Sekarang tinggal kita lihat kan. Umumnya oke udah benar. Dalam memenuhi syarat untuk bekerja, nah minimal gelar sarjana dibutuhkan pada beberapa pekerjaan. Nah, teman-teman, apakah di sini semua informasinya tercukupi? Pertama, umumnya benar dalam memenuhi syarat untuk bekerja. Nah, ini kan tadi informasi yang ketiga ya. Lalu informasi kedua, minimal gelar sarjana dibutuhkan pada beberapa pekerjaan. Nah, berarti di sini dia telah mencukupi segala informasi. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Tapi kalau misalnya kita cek yang B ya, umumnya beberapa pekerjaan membutuhkan gelar sarjana dalam memenuhi syarat untuk bekerja. Nah, kita perhatikan di sini, umumnya beberapa pekerjaan membutuhkan gelar sarjana dalam memenuhi syarat untuk bekerja. Nah, di sini justru nggak ada disebutkan kata minimal, ya kan? Di sini yang penting itu ada kata minimal, sedangkan di sini itu minimalnya, ya, itu dia dihilangkan. Makanya yang B ini salah. Kita lanjut ke yang C. Pindahin muka aku dulu. Umumnya, oke, sebagian besar pekerjaan minimal membutuhkan sarjana dalam memenuhi syarat untuk bekerja. Nah, seperti yang aku bilang tadi, yang di sini dibutuhkan adalah gelar sarjana, bukan sarjana, ya. Sedangkan ini salah. Berarti ini salah. Kalau yang D, umumnya, oke benar. Dalam memenuhi syarat untuk bekerja, beberapa pekerjaan membutuhkan gelar sarjana. Seharusnya sebenarnya sih kesalahannya itu sederhana. Untuk bekerja ada koma ya guys. Harus ada koma. Jadi tanda baca di sini tetap penting ya. Aku mau kasih warna apa ya biar beda. Ini kali. Ya, kita lanjut. Umumnya, dalam memenuhi syarat untuk bekerja, beberapa pekerjaan minimal membutuhkan sarjana. Nah, lagi-lagi, sini kan dia ngomongin tentang gelar sarjana ya, kan? Sarjana. Kalau yang D itu sebenarnya dia kurang tanda koma. Umumnya dalam memenuhi syarat untuk bekerja, beberapa pekerjaan membutuhkan gelar sarjana. Di sini juga nggak ada kata minimal. Sedangkan minimal itu harus ada karena di kalimatnya ini itu ada kata minimal ya.
Sekarang kita lanjut untuk soal nomor mana ya guys ya? Oke, sini ya soal nomor 10. Manakah di bawah ini yang sepola dengan kalimat 6? Jadi kita harus memetakan ya kalimat 6 terlebih dahulu. Hibah tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengemban amanah UU Pendidikan Vokasi. Nah, sekarang coba di sini kita petakan mana predikatnya. Ini ya, predikat. Dia masuk ke predikat. Mana subjeknya berarti? Apa yang menjadi itu adalah hibah. Ya, hibah tersebut ini dia sebagai subjek. Nah, sekarang salah satu upaya pemerintah, apakah ini objek atau ini atau pelengkap, ya kan? Nah, kalau misalnya dia sebuah objek, berarti apa? Coba kita lihat dulu ya, apa aja di sini opsinya. Saya kadang lupa guys. Hehe. Soal nomor berapa sih tadi itu? Hold up. Oh, soal nomor 10 ya. Kalimat yang sepola dengan kalimat 6. Nah, jadi kita harus cari yang sepola. Salah satu upaya pemerintah untuk menentukan apakah dia itu sebuah objek atau pelengkap, itu sebenarnya bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri ya. Nah, ibaratnya gini kan, aku menendang bola, ya, berarti kan itu SPO kan, tapi bola ditendang aku, nah berarti kenapa dia bisa menjadi objek? Karena objeknya ini dapat kayak diginin loh, aku menendang bola lalu bola ditendang oleh aku. Nah, sekarang aku tanya, salah satu upaya pemerintah dijadikan hibah. Nah, apakah ini logis? Enggak kan ya? Nah, berarti di sini dia berperan sebagai pelengkap. Oke? Salah satu upaya pemerintah ini merupakan sebuah pelengkap. Sedangkan dalam sampai akhir ini dia termasuk ke termasuk ke keterangan. Berarti polanya itu adalah subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Karena ada kata dalamnya ya, makanya dia keterangan. Sekarang tinggal kita lihat ya. Kita coba telisik dari kalimat nomor 1, aku kasih warna ini. Warga Iran, ini S ya, melakukan P, pemungutan O, suara untuk membentuk parlemen baru, ini sebuah keterangan, oke. Lalu Indonesia, S, memberikan P, bantuan pangan, O, kepada korban bencana alam, ini ya, keterangan. Kim Ji Won berkunjung, ya, ini berarti predikat, ini berarti sebagai subjek, ke Prancis keterangan tempat. Nah, untuk bertemu para penggemar ini juga termasuk keterangan, tapi keterangan tujuan. Nah, karena ini banyak banget ya, aku hapus dulu. Ya, semoga tadi udah dicatat. Nah, saat musim penghujan, nah ini berarti keterangan ya, keterangan. Sedangkan keterangannya harusnya di akhir, berarti yang D ini juga salah. Tanah longsor S adalah P, ini pel. Ya, seharusnya benar. Hanya saja keterangannya ini harusnya di akhir, bukan di awal. Nah, berarti jawabannya sudah tentu adalah yang E. Ya. Coba di sini kita lihat untuk yang E. Bahasa Indonesia S menjadi P. Bahasa resmi PEL. Ya. Dalam sidang umum UNESCO ini adalah keterangan tempat. Ya. Berarti ini yang paling benar. E. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengurutkan kalimat. Nah, di sini jujur harus benar-benar teliti sih guys. Untuk membentuk paragraf yang baik, urutan yang tepat dari 5 kalimat di atas adalah, nah sekarang kita coba cek dulu 5 sama 1, kira-kira lebih logis mana? 5 ya. Upaya terus dilakukan untuk menemukan pencegahan HIV terutama melalui vaksin dan obat-obatan. Tapi kalau 1, obat ini. Nah, obat ini itu apa? Nah, berarti kurang nyambung ya. Berarti paling general itu adalah kalimat nomor 5.
Berarti sekarang kita hanya perlu fokus ke opsi A, B, C, D. Nah, setelah kalimat 5 ini ada dua opsi lagi, 3 atau 4. Nah, sekarang coba kita lihat. Hal yang terakhir dibahas di kalimat 5 itu adalah vaksin ya dan obat-obatan. Sehingga kalimat selanjutnya juga harus membicarakan terkait vaksin atau obat-obatan, ya kan? Ini kalimat soal nomor berapa sih, guys? Oke, nomor 11 ya. 3 atau 4 ya kan? Kita hanya fokus pada 3 atau 4. Sekarang coba kita lihat 3. Obat terbaru yang sudah dihasilkan adalah injeksi. Nah, ini dia sudah ngomongin tentang obat ya. Terakhir dia di sini ada kata obat, sini nyambung tentang obat. Tapi kalau misalnya kita nyambung ke 4, penderita. Dan sini dia kurang tepat ya. Karena dia langsung ngomong ke penderita. Oke. Berarti 3. Nah, sehingga yang perlu kita fokuskan sekarang itu hanya di yang ada 3-nya ini aja. 3, 3. Berarti 4 di sini dia sudah tersingkirkan. Nah, kita lihat 4, 2, atau 1 setelah 3 ini. Obat terbaru yang sudah dihasilkan adalah injeksi yang berlaku hingga sebulan. Ya. Berarti, apa selanjutnya? Kita lihat 4, 2, atau 1. Kalau misalnya kita lihat dari 2, ini kan berlaku hingga sebulan. Kalau 2, hal ini sungguh penting untuk alasan kepraktisan pengobatan. Nah, kepraktisan pengobatannya ini seharusnya kan sudah dijelaskan ya dalam bentuk apa. Sehingga untuk nomor 2 ini dia kurang tepat gitu karena kepraktisan pengobatannya di sini belum ada kejelasan ini tentang apa gitu kan. Kalau misalnya 1 diharapkan, nah ini biasanya ditaruh di akhir ya guys ya, penderita HIV. Jadi kurang tepat. Berarti selanjutnya itu adalah tentu kalimat 4 nih ya. Kan dia dari 5 habis itu 3 hingga sebulan. Penderita yang sebelumnya harus meminum obat setiap hari dapat menggantinya dengan injeksi sebulan sekali. Nah, ini kan tadi dia ada ngomongin tentang 3 injeksi yang berlaku hingga sebulan. Nah, ini dia diganti dengan injeksi sebulan sekali. Berarti dari sini sampai sini itu dia masih relate ya. Dia masih relate sehingga dia masih nyambung nih. Berarti kita hanya lihat di opsi 5, 3, 4. Jawabannya sudah tentu yang A. Tapi kalau misalnya kita mau pastikan apakah A itu adalah jawabannya, coba kita lihat setelah kalimat 4 ada 2. Nah, ini maksudku guys. Ini kan kalimat 2. Hal ini sungguh penting. Alasan kepraktisan pengobatan. Kepraktisan pengobatannya itu apa? Ya penderitanya yang sebelumnya harus minum obat tiap hari dapat menggantinya dengan injeksi sebulan sekali. Nah, berarti kan kepraktisannya di sini dia sudah jelas. Praktis dalam bentuk apa gitu. Berarti itu 2. Dan yang terakhir adalah 1. Biasanya dia di sini hal-hal yang diharapkan. Jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 19 ini jujur aku nggak tahu sih guys. Ya. Mungkin itu dulu karena kayaknya nggak ada hal-hal lain. Oh ya, ini aku mau berikan sedikit informasi ya. Penulisan kata yang salah kita nggak perlu lihat di teks. Udah tentu meminimalisir. Karena ini seharusnya apa? Meminimalisasi. Oke, bukan meminimalisir. Yang betul itu tolak ukur, bukan tolak ukur. Nah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan PBM, Tryout ke-14 PAMIFI tahun 2024. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. And see you on the next study session with me, Chenny, in Chenny Study Hub.